Nih, Yoyo lagi nih. Dok, saya sambung di sini ya. Baunya selalu busuk. Oke, ini kemungkinan besar ada disbiosis ya. Dok, kalau terjadi kembung itu kalau ada hubungannya dengan disbiosis, bio nggak perlu tambah ya dok malamnya. Boleh, boleh ditambah sinbio boleh ya. Justru kalau saya nambahnya itu dua ya. Saya kasihnya itu sinbio sama nutraker ya malam itu ya. Kasih nutraker ya karena apa? Untuk membantu memperbaiki pencernaan ya. Jadi jangan takut nanti anaknya jadi kurus ya, karena kan kemarin ngomong masalah weight loss ya pakai Nutraket, enggak ya, tetap enggak akan kurus ya, karena dia akan memperbaiki produk enzim ya. Itu enggak ada yang dimakan enggak dicerna, enggak, kerjanya enggak seperti itu ya, beda ya. Oke, boleh ya. Oke, Mama Linda, iya, oke. Ini Bu Lilianti lagi ya. Terus dok, masih suka obsesi sama air. Oke. Sering buka keran dan buang-buang air. Dilakukan secara berulang-ulang juga dok. Karena udah bisa manjat pagar tiap hari manjat dulu. Sabar Bu. Nanti kalau sudah kena rasa takutnya. Sabar. Mumpung masih seperti itu dinikmati dulu ya. Itulah proses ya. Masing-masing anak juga beda. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Sebentar. Mama Yoyo ya. Kalau ini karena laptop, anak saya di setting bahasa. Apa juga nggak tahu saya. Seperti auto correction gitu dok, untuk dokter ahli tetap paham. Oh ini yang masalah kalau sama Kalua tadi ya. Ya, ini mungkin kesalahannya bukan di mamanya tapi di auto correction. Oke lah ya. Saya juga suka ngetik salah ya. Nulis thanks itu kadang salah, kadang apa ya. Nggak tahu ya apa jarinya yang kecepatan atau apa. Terus kadang-kadang saya mikir, bisa aja loh, ini model-model gangguan-gangguan salah satu ya, tapi dalam bentuk tulisan ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, belum ada yang neliti ya. Bu Mevi ngasih saran ke Ibu Indah, saran saya mau minum baru digerus. Biostrat itu isinya multivitamin Bu, stabilitas obatnya riskan karena Bu Mevi ini apoteker, ya orang farmasi apoteker kalau nggak salah ya. Jadi dia ngasih informasi, ngasihnya itu sesaat sebelum digerusnya sesaat sebelum dikasih ya. Karena untuk mempertahankan kualitas dari suplemen ya. Ya memang repot ya, repot ya. Oke. Senana, terima kasih Dokter Jasal, nanti share YouTube Mata Hati. Ya, ya. Boleh nanya Bu Mevi juga kok itu. Ya, terapi jarak jauh ya. Oke. Nah, Miesa, Dokter Miesa Ais 5 tahun, Bikom JJ, habis buka blog otak kemarin. Oke, menirunya malas kan bisa moto dan video plus update status HP saya, mantap. Bisa moto, video, update status HP, luar biasa. Tambah banyak ingat nama buah dan hewan yang di video, alhamdulillah luar biasa ya. Gak nyangka kadang-kadang ya, cuman buka terapi blog. Cuma kadang-kadang banyak ya, jujur terus terang ya, kalau orang-orang yang mungkin dari Mata Hati ya, yang kita ada grup udah 3 tahunan ya di Mata Hati ya, yang udah lama-lama ya, yang nggak sabar ya, nggak sabar biar programnya itu jalan dulu gitu ya. Nanti akhirnya ya dapat kok, ya. Dapat kok, dan dapatnya nanti ngebut ya. Begitu memang ikuti prosesnya. Kelihatannya awalnya itu sulit ya, sulit banget kok nggak selesai-selesai gitu. Tapi begitu udah kena poin tertentu, tiba-tiba kecepatannya itu tidak bisa kita duga. Baru hari ini, besok lusa sudah jadi yang lain lagi. Minggu depan sudah beda lagi ya. Kecepatannya itu luar biasa ya. Sabar. Dari Sinta Adiana. Dok, ini kan masih menjalankan protokol dokter dengan suplemen. Oke. Cuma Bikomnya lagi cuti. Oke. Nah, ini sekarang pakai obat dari psikiater sama. Ya boleh, tapi buat apa? Ya, kenapa dikasih obat dari psikiater? Ya, apa masalahnya? Ya, nah kalau aku nggak tahu deh, mungkin saran saya ya, tolong pelajari lagi deh. Aku nggak ngelarang, silakan pakai obat dari psikiater silakan, kalau memang tidak terkendali. Ya. Tapi diomong tidak terkendali, wong kamu nggak melakukan BIKOM saat ini ya kan. Kemudian suplementasinya apa yang kamu pakai dari protokolnya kita ya? Apakah kamu udah mengerti?
suplemen masing-masing itu kerjanya di mana. Dan apakah kamu sudah mengerti mengapa anak-anak kita yang ada di protokol dokter Senjaya ini nggak pakai lagi obat-obat dari psikiater atau dari dokter psikolog? Ya, tolong pelajari lagi di video. Ya, jadi masalahnya di mana, sehingga nanti ngerti cara pakainya dari mana. Ya, bukan berarti nggak boleh, ada gunanya nggak gitu loh. Ternyata kalau bisa kita atasi dengan Bicom atau kita bisa atasi dengan suplemen kita, kenapa kita harus pakai obat-obat itu? Gitu. Ya. Nah, Bu Ivon yang Mama dia ada setuju. Ya. Nanti dikasih guidance Bu. Ya, kebetulan Bu Mingve juga udah hadir tadi di sini ya. Dikasih guidance juga nanti sama kita. Kira-kira yang mau ditanyakan sama Bu Mingve apa gitu ya. Paling enggak ya sejarah lah ya, sejarah perjalanan. Mulai kapan Bapak Ibu curiga? Ini salah satu contoh ya kalau saya seandainya yang ditanya ya. Mulai kapan Bapak Ibu curiga anaknya Bapak Ibu itu dikatakan ASD? Ya, itu pertanyaan paling sederhana ya. Oke, habis dijawab nanti. Setelah tahu kondisi seperti itu, setelah tahu ya kondisi itu, apa saja tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu akan lakukan, akan cerita panjang lebar. Dan dari cerita itu nanti barangkali akan ada pertanyaan, misalnya yang melakukan terapi ini, terapinya hanya terapi non biomedis, oke, berapa lama? Apa hasilnya? Bagaimana caranya Bapak Ibu tahu kalau anaknya progres atau tidak progres? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang umum lah, yang nggak akan menyulitkan Bapak Ibu gitu loh. Nah, syukur-syukur kalau Bapak Ibu bisa mengirimkan ke kami itu video atau foto dari Ananda, sehingga nanti Bapak Ibu waktu cerita kita bisa share gambar atau share videonya Ananda. Ya. Ini loh anaknya ya, sebelum sama sesudah misalnya ya, nggak apa-apa ya, kita akan nggak pakai gambar juga nggak apa-apa ya, kita cerita jujur, tujuannya kita untuk menginspirasi orang tua bahwa progres yang didapat dari anak kita itu bukan tiba-tiba ya. Tidak ada nanti ceritanya ya, pokoknya baru kemarin dengar ada Facebooknya Dokter Ali, hari ini sudah langsung sembuh loh. Ya kan, tapi kan ada ceritanya. Ya, jadi apa yang Bapak Ibu habis pertanyaan tadi, mungkin akan yang sudah melakukan terapi biomedis akan ditanya, biomedis yang seperti apa yang Bapak Ibu lakukan? Sudah berapa lama? Kenapa tidak Bapak Ibu teruskan? Kenapa Bapak Ibu pindah ke biomedis yang lain? Kok gak kapok gitu loh. Mungkin pertanyaan kayak kita seperti itu. Lalu apa keputusan Bapak Ibu kok berani-beraninya misalnya ya, kok mencoba protokol dokter Senjaya? Yang repot tuh bagi orang yang pertama-pertama yang belum kenal ya, berani kok berani banget ya. Kalau yang bagi yang berikutnya ya, karena saya sudah lihat anaknya Bu Mevi bagus, anaknya ini bagus, anaknya itu bagus ya. Saya lihat Yoyo di postingannya bagus, saya lihat dia di posting bagus, sehingga saya akhirnya ikut. Nah, itu lebih gampang. Tapi buat Bapak Ibu yang tidak kenal saya, kok berani-beraninya gitu loh. Apalagi mempercayakan sampai terapi Bicom jarak jauh yang kelihatan barangnya aja enggak. Ya itu nanti mungkin yang salah satu part yang ditanya. Jadi Bu Ivon nggak perlu apa ya, grogi, nggak perlu apa, enggak lah. Kita cuma ngobrol biasa as a parent ya. Ini karena nanti dipandunya sama Ibu Mikwe ya. Mudah-mudahan Bu Mikwe sudah siap semua ya di bulan April nanti ya, semuanya sudah settle dan bagus sehingga kita bisa jalan dengan baik. Saya tetap hadir Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah cemas, pertanyaannya kurang lebih kayak gitu. Ya. Dari bulan suci, GASI sudah verbal, sudah mau diperintah. Hari ini Bicom JJ, dok doakan GASI bisa progres lebih cepat. Semua pasti kita doakan. Lupa, Bapak Ibu lupa, ada rahasia terbesar yang balik saya mau ngomong. Balik juga sudah saya ajarkan, tapi saya lihat belum sebanyak yang saya harapkan. Ya. Coba Bapak Ibu perhatikan. Yang di Facebook group ya, aku nggak tahu ya ada yang di Facebook group apa enggak ya, yang di Facebook group ya. Tolong diperhatikan. Yang suka posting, yang suka baca di Facebook group, coba diperhatikan. Yang postingnya banyak, itu yang dapat progresnya jauh lebih cepat dibandingkan yang lain. Benar nggak? Karena apa? Kita berbagi kebaikan. Coba dilihat, siapa yang suka komen, siapa yang suka ngasih like, pasti progresnya banyak. Ya kadang-kadang saya kasih ya, saya foto kan saya bisa kelihatan ya 10 besar ya. Coba lihat ya, mereka-mereka inilah yang anaknya progresnya paling banyak. Ya. Yang kelihatan. Jadi Bapak Ibu, tolong selain membaca, selain memberi komen, ya,
memberikan dukungan, memberikan doa. Bapak Ibu juga posting. Supaya teman-teman komunitas kita itu ikut mendoakan dengan memberikan komentar, waduh anakmu pinter ya, anakmu luar biasa. Itu doa Bapak Ibu. Itu energi positif. Ya kan? Terus dengan ngasih like jempol, ngasih tanda, itu berarti dukungan, itu support. Bayangkan di grup kita itu sekarang ada 5.600 orang. Ya kan? 400 saja yang ngasih like ke kita. 400 ikut mendoakan kita. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Makanya jangan pelit untuk berbagi doa. Jangan pelit untuk berbagi dukungan karena nanti orang lain juga akan melakukan hal yang sama untuk kita. Itu rahasianya. Ya. Demikian juga selain di Facebook, di YouTube, ya. Bapak Ibu dengan menonton itu ikut menghargai ya saya misalnya sebagai narasumber karena sudah meluangkan waktu, ya, sudah ya berbagi, ya, meluangkan waktu berbagi dan macam-macam. Kasihlah sekedar tanda like, bukan berarti gila pujian, itu sebagai bentuk apresiasi. Sekaligus sebagai tanda bahwa Bapak Ibu telah menonton video tadi. Kemudian kami punya rule baru kemarin ya, kalau nonton video biar nggak lupa. Di komen tuh dikasih apapun, mau tanya, mau sekedar dikasih nama biar nggak lupa ya. Dok sudah nonton, nah, absensi misalnya. Dok, Ibu Eva Palangkaraya sudah nonton. Nanti Bok Mama Val Sambas sudah nonton. Misalnya di situ sebagai tanda ya. Sehingga kita tahu itu kejujuran kok, bukan kita yang gila hormat, enggak diisi juga enggak apa-apa. Cuman kalau kita mikir seperti itu, yang membuat itu semangat. Karena apa? Kalau kita lihat ya sebagai istilahnya ya sebagai konten kreator. Lihat ya, video ini satu sesi ya. Ada 13 part, 9 part. Tapi yang ditonton cuma yang paling akhir sama paling depan. Yang tengah nggak ditonton. Yang salah yang mana ya? Nah, itu buat pertanyaan buat kita. Padahal isinya semua ya penting. Ya. Itu salah satu. Ya. Jadi caranya kita mendoakan, rajin-rajinlah posting. Ya. Kalau Bapak Ibu ikut di menyimpan ya, menyimpan nomor teleponnya admin protokol yang ada 500, 600, 700, 800 kalau nggak salah ya, nilainya ada 4 ya, ada 4 nomor itu. Mereka tuh suka mengingatkan ya, untuk kita posting, untuk kita belajar, untuk kita apa ya. Mereka mengingatkan kita, lakukan Bapak Ibu ya. Dan grup itu memang nanti tadinya akan saya bentuk jadi tim khusus ya, saya perhatikan lebih, tapi ternyata banyak yang cuma ngirim nomor telepon tapi tidak aktif ya. Ya sudah, akhirnya belum saya jadikan apa-apa lagi karena saya juga masih sibuk. Paling tidak saran saya, usahakan untuk kalau nggak bisa posting ya setiap hari, minimal seminggu sekali Bapak Ibu posting ya di Facebook ya. Entah itu posting ateknya, entah itu posting progresnya anaknya, ya apapun atau kegiatan anaknya, ya diposting di sana. Agar kami semua tidak lupa, kami semua ikut memberikan dukungan, ikut memberikan doa. Ya. Makin sering posting, saya akan mengenal makin akrab, makin dekat, walaupun saya nggak pernah ketemu muka. Ya. Jarang ketemu muka. Benar ya Bapak Ibu ya. Itu. Saya rasa ya, beberapa orang tua ya di grup ya, kayaknya sudah saling mengenal ya. Ada yang satu di Medan, satu di Palangkaraya, satu ada di Denpasar mungkin ya, ada di Kupang ya, ada di Surabaya. Kayaknya kita sudah saling akrab ya. Kayaknya sudah kayak kayak sahabat akrab ya, ngobrol ya juga udah bebas, udah enak ya, kayak sudah saling kenal ya. Nah itu gunanya kita punya komunitas ya, kita saling bantu, saling dukung. Ya. Itu ya Bu Wulan ya. Jadi caranya kami mendoakan itu ya seperti itu. Kalau kami ingat, ya kalau ingat orang segitu banyaknya 5.600 orang ya tidak pernah ingat. Tapi kalau rajin posting, ada laporannya tiap minggu kita pasti ingat. Ya. Pasti ingat. Oh ini yang dari mana ya, ini dari mana. Itu caranya kita mengingat ya. Ini sekarang Mama Vano ya. Dok, Vano kalau di rumah tidak mau pakai baju, hanya kutang aja. Yo nggak apa-apa toh. Mungkin rumahnya panas. Mungkin lah aku gak, ya aku mungkin rumahnya panas ya toh. Tapi jika mau diajak keluar rumah mau pakai baju dok, ya mungkin rumahnya panas bisa ya. Mungkin dia kepingin rasanya lebih santai, iya. Ya. Kalau nanti ada masalah lagi misalnya dok,
ternyata ini sama aja dok, di rumah sama di luar rumah nggak mau pakai baju, mungkin alergi bahan baju. Ya. Bisa lah macam-macam ya penyebabnya ya. Mungkin dia merasa tidak nyaman. Ya. Sulit ya jawabannya ya. Ya.